Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan penolong bagi kita dalam mengetahui kehendak Tuhan di tengah-tengah perjalanan kita di dunia ini. Saya akan membacakan nats kita, Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara-saudara, ini adalah hari ke-6 kita belajar dimensi doa, dan hari ini kita belajar berdoa untuk musuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika firman ini mengatakan kepada kita, kasihilah musuhmu, firman ini lebih lanjut lagi menuntun kita untuk berdoa yang baik bagi mereka. Barangkali yang muncul di hati kita, respon pertama kita adalah keberatan atau sebuah protes. Bagaimana mungkin saya harus berdoa? Bagaimana mungkin saya harus mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada saya? Bagaimana mungkin saya harus mengucapkan berkat bagi orang-orang yang sudah berbuat tidak baik kepada saya? Saudara-saudara, tetapi firman Tuhan begitu jelas dan terang bagi kita. Kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang membencimu, yang memusuhimu, dan mohonkanlah berkat atas mereka yang mencaci kamu, yang mencela kamu, yang mengutuk kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini dikatakan tadi, kepada kamu yang mendengarkan aku. Artinya apa? Kalau kita mengatakan dan kita mengaku kita adalah orang percaya, firman ini bukan pilihan. Firman ini adalah keharusan bagi kita. Dan Tuhan merindukan firman ini menjadi bagian dari hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Yaitu apa? Mengasihi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang membenci kita, dan mendoakan mereka dengan doa berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita mengalami persoalan memang ketika firman ini dinyatakan Tuhan kepada kita. Persoalan yaitu keberatan hati kita. Bagaimana mungkin kita harus mengatakan, harus meminta berkat kepada Tuhan atas orang yang sudah mengutuk kita, meminta kebaikan Tuhan atas orang yang sudah mencela, menghina kita. Karena doa yang diminta Yesus tadi adalah doa berkat. Seandainya Tuhan Yesus mengatakan, terserah mau kau doakan apapun atas musuhmu, atas orang yang mengutiki engkau, atas orang yang mencelai engkau, saya yakin dan percaya semua kita sudah tahu kira-kira apa yang akan kita doakan. Saudara, saya menemukan tidak jarang ada orang percaya yang berdoa tidak seperti yang Tuhan mau. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, di sosial media beberapa kali saya menemukan, tidak jarang ada orang yang berdoa, dikatakannya di sana. Bahkan mungkin ini adalah gambaran betapa mendesaknya dorongan di hati atau betapa tingginya tingkat kemarahan di hati. Sehingga bukan hanya dia dan Tuhan yang perlu tahu, tapi semua dunia juga perlu tahu. Maka diungkapkan di sosial media. Ada yang berdoa, Tuhan tidak diam. Dia akan membalaskan apa yang dia perbuat kepadaku. Saudara, membalas maksudnya di sini adalah Tuhan akan memberikan atau akan melakukan hal-hal yang buruk atas dia, karena dia sudah lebih dahulu membuat hal-hal buruk kepadaku. Saudaraku yang kekasih, jangan lupa, Tuhan saja tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan apa yang kita lakukan. Masa kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membalaskan kepada orang lain setimpal dengan yang dia perbuat kepada kita? Tentu ini adalah sikap yang sangat keliru sebagai orang percaya yang sudah lebih dahulu tidak dibalaskan Tuhan setimpal dengan apa yang kita lakukan kepadanya. Tuhan tidak pernah melakukan itu kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga yang menuliskan doanya supaya orang tahu, dan itu adalah jelas gambaran dari hatinya yang paling dalam. Maka sampai diungkapkan kepada banyak orang di sosial media. Hukum tabur tuai akan terjadi, pasti terjadi. Nah, ini pun sering menjadi doa orang. Dan hukum tabur tuai yang dimaksud pastilah
ketika ada orang yang menyakitinya, bukan ketika ada orang yang memberikan sesuatu yang baik kepadanya lalu dia tuliskan hukum tabur tuai akan terjadi dengan maksud dia telah memberikanku seporsi makanan enak, maka dia akan menerima juga. Jarang sekali seperti itu, mungkin tidak pernah. Yang ada adalah ketika orang mengatakan hukum tabur tuai akan terjadi, maka itu adalah ungkapan bahwa apa? Tuhan akan membuat dia menuai seperti yang dilakukannya kepadaku, yaitu segala yang jahat yang dilakukannya kepadaku. Saudaraku yang kekasih, saya mau mengatakan kepada kita dan juga mengingatkan kepada kita, apakah Tuhan menerapkan hukum tabur tuai kepada kita? Bukankah kalau Tuhan menerapkan hukum tabur tuai kepada kita, bisa jadi sepanjang hidup kita adalah waktu di mana kita menuai dari segala kesalahan kita? Saudaraku, Tuhan tidak menerapkan hukum tabur tuai kepada kita. Tuhan menerapkan hukum berkat kepada kita. Kita yang menuai dosa, tetapi dia memikul, dia yang menuai akibatnya. Itu sebabnya dia menanggung dosa kita. Masa kita harus menerapkan, masa kita masih menerapkan hukum yang demikian kepada sesama kita? Hanya karena dia membenci, mencaci, dan mencela kita. Saudaraku, kalau kita berdoa demikian, kita tidak sedang berdoa. Dan tidak ada pernah faedahnya dan ketersampaiannya doa yang demikian kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita berdoa seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus ingat, sebanyak apapun orang mengutuk kita, sesering apapun orang mencela kita, sungguh kutukan orang tidak akan pernah mengubah berkat kita. Celaan orang tidak akan pernah mengubah kemuliaan kita yang telah diberikan oleh Yesus lewat pengorbanannya. Saudara-saudaraku, kenapa? Kutukan orang tidak akan pernah mengubah berkat kita. Celaan orang tidak akan pernah merendahkan kemuliaan kita. Karena hidup orang percaya sendiri adalah hidup yang dalam anugerah, dalam berkat Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Karena hidup orang percaya, hidup kita sendiri sebagai orang percaya adalah hidup yang sudah dimuliakan Tuhan. Dan kemuliaan kita adalah kemuliaan surgawi yang diberikan Tuhan ketika dia telah mengampuni dosa kita. Yang sebelumnya dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi pengampunan Tuhan membuat kita memperoleh kemuliaan ilahi itu kembali. Saudaraku, itu sebabnya sesungguhnya orang percaya walaupun dicela, walaupun dikutuk, dia harusnya tidak merasa apa-apa. Karena apa? Kebenaran sudah menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang sudah dimuliakan Tuhan. Kutukan orang lain, celaan orang lain tidak pernah mengubah itu. Itu sebab saya katakan, sesering apa, sebanyak apa orang mengutuk dan mencela kita, tidak pernah mengubah keadaan kita. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya seharusnya adalah perkara yang mudah bagi kita untuk mendoakan orang-orang yang mengutuk kita dan orang-orang yang mencela kita. Saudara-saudaraku, kesadaran ini akan sangat menolong kita. Kalau kita menyadari hal ini akan menolong kita untuk tidak sukar atau untuk tidak lagi berat hati mendoakan orang lain. Saudara-saudaraku, dan hal ini jugalah yang harusnya menuntun kita untuk benar-benar mendoakan orang lain yang membenci kita, yang memusuhi kita, yang mengutuki kita, yang mencela kita dengan doa berkat. Saudara-saudaraku, dengan doa berkat supaya Tuhan melawat dia dengan rupa-rupa kebaikan Tuhan. Kita harus mendoakan itu. Kenapa? Karena berkat kita tidak akan berubah walaupun dikutuki orang. Kemuliaan kita tidak akan berubah walaupun dicela orang. Ini kesadaran akan hal ini akan membuat kita harusnya mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Ya karena kita mengingat, aku yang dulu harusnya dikutuk sudah diberkati. Aku yang dulu harusnya hina sudah dimuliakan oleh Tuhan. Bukankah giliran selanjutnya adalah dia yang telah memusuhi aku, yang telah membenci aku, yang telah mencela aku, yang telah mengutuk aku. Kita sudah lebih dahulu mengalaminya. Bukankah hasrat kita yang terbesar harusnya adalah supaya orang lain pun yang menjadi yang selanjutnya mengalaminya? Maka harusnya kita mendoakannya dengan sukacita.
Hati-hati saudaraku, bisa juga kita mendoakan musuh kita. Bisa juga kita mendoakan orang yang mengutuk kita. Bisa juga kita mendoakan orang yang mencela kita. Tapi kita terjebak dalam doa yang legalistik. Doa yang legalis artinya apa? Ya karena Tuhan sudah perintahkan begitu, ya awak doakanlah. Bukan doa yang dari hati. Itu sebabnya nats kita tadi dalam ayat 27 dijelaskan lebih dahulu, dibawa dulu kita untuk mengasihi. Doa orang yang mengasihi. Supaya doa kita adalah doa orang yang memiliki hati yang mengasihi. Pasti orang yang hatinya mengasihi pasti mendoakan, dalam doanya adalah doa berkat, bukan doa kutuk. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengingat, kalau kita belum menang dalam doa penuh kasih atas orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa benar-benar mengasihinya. Saudaraku, saudara tentu ingat bagaimana Yesus menyelesaikan dosa kita, bagaimana Tuhan menyatakan, membuktikan kasih-Nya kepada kita. Saudara, sebelum Yesus menjalani jalan derita ke Golgota, sebelum Yesus disalibkan di Golgota, apa yang Dia lakukan? Golgota adalah pernyataan betapa Tuhan mengasihi kita. Sebelum Tuhan menyatakan itu, apa yang Yesus lakukan? Bukankah Yesus sebelumnya pada subuh benar Dia berdoa di Getsemani, yang adalah doa cinta kasih? Bukan tidak ada pilihan bagi Yesus, tetapi Yesus memilih untuk mengambil, menerima cawan itu. Artinya apa? Sebelum Yesus menyatakan kasih-Nya di Golgota, bukankah lebih dahulu Dia menyatakan kasih-Nya dalam doa di Getsemani atas kita? Dia menerima cawan itu dari Bapa. Artinya kasih-Nya dinyatakannya dengan lebih dahulu di dalam doanya. Saudaraku, itu sebabnya saya katakan kemarin, mendoakan orang lain adalah tanda yang mendasar bahwa kita mengasihi orang lain. Kalau saudara belum berhasil mendoakan orang lain, kalau saudara belum mendoakan orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, orang yang mengutuki kita, orang yang mencela kita, kalau kita belum berhasil di dalam doa, mendoakan berkat bagi mereka, bukan sekedar doa yang legalistik, tetapi doa yang sungguh dari hati yang mengasihi. Kalau kita belum berhasil di situ, kita tidak akan pernah bisa benar-benar mengasihinya. Itu sebabnya saudara bisa mencobanya. Kalau saat ini ada orang yang saudara benci, maka doakanlah. Saya yakin, tidak perlu sebulan setiap hari Anda mendoakannya, saudara pasti akan benar-benar mengasihinya. Mungkin hanya butuh beberapa hari. Ketika Anda terus mendoakannya, saudara terus mendoakannya di dalam kasih, saya yakin dan percaya, bahkan ketika saudara bertemu dengan Dia, tidak akan sulit saudara untuk menjabat tangannya, mungkin memeluknya. Tapi jangan dulu, ini musim corona. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melihat firman ini sebagai bagian dari hidup kita, sehingga kita tidak berkata, ini sulit bagi kita. Saudaraku, karena itu mari kita berdoa untuk orang-orang, sekalipun mereka memusuhi kita, sekalipun mereka membenci kita, sekalipun mereka mengutuk kita, sekalipun mereka mencela kita, mencaci kita. Karena apa? Kita ingat, semua itu tidak akan pernah mengubah keadaan kita, mengubah hidup kita. Tidak ada yang berubah walaupun mereka berbuat seperti itu. Karena itu, berdoalah yang baik untuk mereka, karena kita sudah lebih dahulu diberikan pengampunan, diberikan kasih, diberikan berkat, diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Kita doakan mereka adalah orang-orang selanjutnya yang juga mengalami berkat Tuhan, kasih Tuhan, kemuliaan dari Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom.